Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama diberikan selalu kesehatan dan kekuatan, kemurahan dan kasih setia dari Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang boleh menuntun kami, sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan dan juga yang boleh mendengarkannya. Amin. Pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan Mei 2022 sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan atau renungan harian kita dengan judul perikop Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua dari Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang kitab Wahyu, kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Apokalipsis, yang berarti wahyu, pernyataan atau penyingkapan. Kitab ini berisi wahyu yang diterima oleh Yohanes tentang kekuatan spiritual yang tidak terlihat di balik peristiwa-peristiwa di dunia dan hasilnya. Sebab dikatakan muncul 24 kali dalam arti bahwa Yohanes mendapat penglihatan dari Allah yang ditulis sebagai Aku melihat, wahyu tentang kedatangan Kristus dalam kitab ini sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita mengetahui bahwa ada ringkasan tentang isi daripada kitab Wahyu ini. Kristus yang telah dimuliakan, Ia memberi pesan kepada 7 jemaat. Kalau kita bisa melihat dari pasalnya yang pertama sampai yang ketiga. Bahkan kitab ini juga memaparkan penglihatan mengenai penghukuman terhadap orang-orang yang memberontak. Kemudian diikuti dengan kedatangannya yang kedua kali. Dalam pasal yang keempat sampai dengan pasal 19 yang termasuk juga dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selanjutnya juga diceritakan mengenai akhir zaman, ditutup dengan gambaran mengenai langit dan bumi yang baru dan kemegahan Yerusalem yang baru. Pasal 20 sampai 22. Akhir zaman yang disebut juga sebagai eskatologi ini dan juga permulaan zaman baru ditandai dengan kebangkitan umum untuk seluruh umat Israel. Saat itu pengakuan sebagai umat perjanjian dan kekalikan Allah akan ditunjukkan. Kalau kita bisa melihatnya, itu menunjukkan bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan permulaan pembaruan itu. Markus pasal 9 ayatnya yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati
sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Seperti halnya dengan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan parusia atau kedatangan Kristus kembali, ketika orang-orang percaya yang sudah mati kemudian dibangkitkan dengan utuh, dan yang masih hidup akan dianugerahi tubuh baru yang sesuai untuk mewarisi kerajaan Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan pemerintahan atas dunia, di mana ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan kita bisa melihat ada kutipan di bawah daripada Alkitab itu dari Keluaran dan juga kitab Daniel yang mengatakan bahwa bagaimana Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, bahkan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Dikatakan demikian dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-44. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita melihat kembali tentang perikop yang kita sama-sama renungkan pada hari ini. Sangkakala yang ketujuh, di mana malaikat yang ketujuh yang meniup sangkakalanya. Bahkan suara yang berasal dari sorga yang mengatakannya itu adalah suara yang ingin disampaikan dan dinanti-nantikan sang nabi sebelumnya, bahkan sudah dapat didengarkannya. Suara-suara nyaring dan penuh sukacita dari para kudus dan malaikat di sorga, di mana mereka bangkit dari tempat duduk masing-masing dan tersungkur dan menyembah Allah, mengakui dengan penuh syukur hak Allah dan juru selamat kita untuk berkuasa dan memerintah atas dunia ini. Syukur yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana ketika Dia telah memegang kuasa yang besar, mereka bersukacita karena pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Bahkan tidak ada seorang pun yang akan bisa merebut tongkat pemerintahan daripada tangannya. Sangkakala atau yang dapat disebut dengan kata lain nafiri ini merupakan suatu alat musik yang dibuat dari tanduk domba atau perak atau yang lain-lain, karena suara ini akan mengeluarkan bunyi yang tertentu supaya dapat dipahami apa maksudnya. Ini yang terjadi pada pemahaman orang-orang pada kala itu ketika mereka memakai atau mendengar nafiri. Itu bisa dipakai untuk berbagai hal, misalkan mengatur segala perjalanan orang Israel, mengarahkan segenap umat, bahkan ditiup pada waktu mempersembahkan korban pada hari-hari raya, mengadakan arak-arakan dan upacara keagamaan, dan lain-lain. Inilah mengapa ketika dikatakan bahwa sang nabi telah mendengar sangkakala yang ketujuh ditiup oleh malaikat ketujuh adalah merupakan pemberitahuan yang sangat penting dan amat luar biasa. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal ini kita melihat adanya pemahaman bahwa Kristus itu berkuasa mutlak. Bahkan ia juga menguatkan kita dalam mengakhiri segala macam keluh kesah, penderitaan, dan perjuangan kehidupan yang telah ada. Karena pada saat ini juga kita bisa melihat bahwa sebagai pembaca sekaligus penerima daripada wahyu ini adalah suatu pengetahuan yang sangat-sangat menolong kita untuk dapat mengetahui
rancangan Tuhan, rancangan Kristus telah nyata, telah ada, dan akan selalu datang hadir dalam kehidupan kita. Pengharapan yang akan terjadi sesuatu hal yang menjadi penghiburan dan kekuatan ketika kita menghadapi penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Kepercayaan kita, spiritual kita kepada Kristus itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Dan itu juga akan memberikan kita kemenangan dan juga perlindungannya yang akan selalu menyertai kita. Inilah rasa syukur kita juga harus naikkan kepada Tuhan, sama seperti malaikat-malaikat, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, mengapa kita bisa mengetahui hal ini? Itu adalah dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan kita, untuk dapat kita hidup sebagai saksi Kristus, menyampaikan pemberitahuan ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita mengingatkan mereka, kita mengajak mereka, kita mengembalikan mereka, dan kita bisa menyelamatkan mereka seperti yang Tuhan inginkan selama ini. Supaya setiap orang yang tahu akan mengetahui bahwa Dia adalah Raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Dia akan diagungkan, ditinggikan, dan dibesarkan, dan Ia akan memerintah di dunia dan dipegang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya boleh memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar kuasa-Mu ya Allah. Sungguh luar biasa karya pembebasan dan juga karya penyelamatan-Mu melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan telah menunjukkan kepada kami bagaimana pemerintahan yang sesungguhnya yang akan kami terima dan kami dapatkan ketika kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, percaya dan mengandalkan Tuhan, bergantung akan segala hal yang ada di dunia ini. Kami tidak pernah merasakan putus asa, kegelisahan, dan juga ketakutan, karena Tuhan akan selalu hadir, menolong, dan memberkati kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal diam dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau senantiasa boleh memberkati jemaat dan juga gereja-Mu dimanapun boleh berada. Terkhusus yang ada di Jemaat Hagai Kohong, biarlah Tuhan juga selalu menolong kehidupan jemaat-Mu di sana, memperhatikan mereka, memperdulikan setiap hal yang boleh dikerjakan dalam setiap pelayanan, persekutuan, dalam setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing. Segala rancangan, program, dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Bahkan apa yang menjadi tantangan terbesar dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, Tuhan akan selalu hadir, turut campur tangan dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di Hagai Kohong. Agar melalui itu semua ya Tuhan, mereka selalu diingatkan untuk mengandalkan dan juga mengucapkan syukur atas kehidupan yang boleh
mereka miliki. Apabila saat ini jemaatmu dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau datang menjamah kehidupan mereka, memberikan pemulihan, kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik, menjalani setiap pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan apapun yang boleh menimpa mereka, kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi jemaatmu. Utama juga untuk Resort GKI Puruk Cahu dan seluruh jemaatmu yang ada pun Tuhan juga ikut turut bekerja, menyertai dan memberkati setiap pelayanan dan setiap jemaatmu yang boleh ada. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dan ditinggikan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami akhiri Tuhan bersama-sama doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.